ada juga masuk ke level usaha mikro ke kecil. Kalau ke kecil itu angkanya sudah sekitar 5 miliar revenue-nya atau omsetnya, sampai ke usaha menengah yang jumlahnya sampai 50 miliar. Jadi baru di atas 50 miliar itu baru dibilang usahanya udah usaha besar. Tapi kalau sampai 50 miliar tuh masih usaha menengah. Oh, itu ada itu sampai 50 miliar itu ya? Oh, iya. Baru tahu. Jadi usaha menengah itu sampai 50 miliar masih bisa dibilang sebagai UKM. Oh gitu. Jadi misalnya kayak sekarang kan lagi musim tuh orang jual kopi-kopi tuh kan ya. Kopi-kopi kayak kopi tuku, kopi apa tuh yang sekarang lagi tren deh anak-anak muda bikin itu juga masih masuk UKM ya. Walaupun mereka udah modalnya maksudnya nggak sama dengan pedagang-pedagang yang ya mohon maaf banyak yang kirim ke aku yang packagingnya segala macam kelihatan modalnya sangat kecil, tapi yang udah bagus juga itu di bawah 50 miliar masih dianggap UKM. Betul. Masih masuk ke dalam kategori UKM. Gitu. Terus pengen nanya lagi nih. Kalau teman-teman follower kalau ada yang mau nanya ya, aku kan tadi ngundang juga UMKM di sini. Yang mau nanya boleh nih. Aku mau tanya dulu sebelum ada yang tanya. Seberapa besar kualitas UKM untuk membangun perekonomian negara kita? Jadi Temeli, banyak yang beranggapan yang menggerakkan ekonomi negara itu adalah usaha-usaha besar korporasi. Tapi faktanya menunjukkan 60% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Dan ada 64 juta unit usaha UMKM. Yang 99%-nya itu usahanya ultra mikro. Jadi yang di bawah 1 juta omsetnya per hari. Nah, kalau kita lihat jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh UMKM itu 97%. Jadi kalau ada yang bilang banyak kehilangan lapangan pekerjaan karena corona, karena pandemi ini, itu semuanya rata-rata dikontribusikan oleh minimnya omsetnya UMKM, sehingga akhirnya lapangan kerja yang biasa mereka kontribusikan itu terkendala. Jadi kalau memang mau bangkitin ekonomi Indonesia, yang paling mesti dibangkitin UMKM. Nah, UMKM ini ada 3 kendalanya nih, Temeli. Temeli udah ngebantu. Kendala pertama dari para UMKM ini adalah akses untuk pasar. Banyak UMKM ini ya promosi, mereka problemnya promosi. Jadi Temeli bikin program ini udah membantu sepertiga dari masalahnya UMKM. Sepertiga berikutnya mereka masalah sama SDM, yaitu kualitas dari produksinya, juga bagaimana pengelolaannya, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Itu sepertiganya. Baru sepertiga akhirnya itu adalah permodalan. Jadi 3 masalah utama UMKM itu adalah promosi atau marketing, akses pasar. Kedua adalah SDM yang mumpuni. Dan ketiga adalah permodalan. Itu yang paling penting ya, modal ya. Mangga, ya betul. Utamanya modal. Oke. Mas, ada yang nanya nih dari Alf FZ tadi ya. Aku tulis tadi sebelum dia ke atas. Bisnis yang paling cocok buat mahasiswa, Mas, apa Mas? Bisnis yang paling cocok sama mahasiswa biasanya yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa itu sendiri. Dulu waktu zaman saya mahasiswa, bisnis yang paling cocok buat para mahasiswa adalah bisnis fotokopi. Nah, sekarang kan karena kita udah bergerak ke digital, banyak mahasiswa itu usahanya wifi, terus usahanya digital, seperti masang webcam. Usahanya juga membantu massive online open course, jadi yang ada hubungannya sama digital. Itu satu. Nomor 2, mahasiswa itu biasanya hubungannya sama kos-kosan. Kalau di kos-kosan itu ngisi kos, ngebersihkan kos. Jadi cleaning service juga cocok buat mahasiswa. Laundry
Laundry untuk mahasiswa itu juga cocok karena banyak dari mahasiswa itu nggak punya waktu, akhirnya dia pakai jasa laundry. Nah, terakhir ini yang juga banyak digeluti oleh mahasiswa adalah makanan dan minuman. Karena mereka nggak punya waktu untuk masak sendiri, akhirnya mereka pesan melalui online. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang cocok untuk menjadi lahan usaha mahasiswa. Wah tuh, alhamdulillah bisa dengar langsung dari pakarnya. Ini ada Emir Syah Rahmadan. Teh Meli tanya Papa online dong, kalau ASN bisnisnya yang boleh apa dan yang bagus prospeknya apa? Pertama, ASN itu kan tugasnya melayani masyarakat dan dibayar oleh dana masyarakat juga. Jadi ASN itu fokusnya harus melayani masyarakat dan tidak terganggu oleh usahanya. Namun banyak yang juga memiliki usaha. Nah, yang memiliki usaha itu harus juga yang tidak memiliki benturan kepentingan sama tugasnya dia. Jadi misalnya dia bisa juga memulai usaha punya kulineran, buka restoran, atau punya usaha salon, karena kan dia banyak teman-temannya di tempat kerjanya, mungkin di kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan lain sebagainya, atau di kementerian dan lembaga, bisa biasanya sih ASN itu kecantikan. Jadi bisnis berhubungan sama kecantikan, karena ASN itu kan banyak yang dandan ya, karena melayani masyarakat. Saya lihat ASN ini bisnisnya banyak berhubungan dengan penampilan. Nah ini tadi kalau aku baca kan dari yang tadi Mas Andi bilang, satu promosi, 2 SDM, dan 3 modal. Yang paling berat sih mungkin yang udah punya keinginan untuk berbisnis adalah modal. Ini sama dengan pertanyaannya Wita.idrus. Mas Andi, gimana untuk mendapatkan permodalan untuk UMKM? Karena kalau pengajuan modal usaha syaratnya banyak dan belum tentu juga bisa di-approve. Ini menjadi kendala yang paling sulit dari tahun ke tahun. UMKM itu nggak bisa mendapatkan akses permodalan. Nah, pemerintah sudah nyoba pakai kredit usaha rakyat, pakai perbankan, pembiayaan, namun masih juga menjadi kendala utama daripada UMKM kita untuk mengakses permodalan. Oleh karena itu, saya memulai beberapa inisiatif untuk memotong mata rantai birokrasi dan ribetnya ngurusin pinjaman. Salah satunya adalah yang di belakang saya nih, Teh Meli, OKOC. Ini OKOC di langkah terakhirnya memberikan kemudahan permodalan. Ada juga Bank Infak yang mengelola infak secara profesional, itu juga kita arahkan untuk pembiayaan kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Nah, mereka ini nggak terlalu ribet persyaratannya, karena basisnya adalah basis komunitas. Basisnya ini adalah bagaimana usaha-usaha itu bisa saling membantu satu sama lain. Jadi mudah-mudahan ikut membantu akses permodalan kepada UMKM. Karena walaupun kita selalu bilang bahwa modal utama memulai usaha itu adalah tekad yang kuat, pengalaman, network, silaturahim, tetap aja pada satu titik kita membutuhkan modal. Nah, ini yang coba kita bantu melalui beberapa gerakan seperti OKOC dan Bank Infak. Nah, itu berarti bisa ya Mas ya, melalui OKOC. Ini ada yang nanya juga, OKOC udah ganti nama ya Pak Sandi? Di DKI sama Pak Anies, programnya diadopsi menjadi program kewirausahaan terpadu PKT. Jadi karena sekarang OKOC udah menjadi program nasional, di daerah juga diadaptasi sesuai dengan kearifan masing-masing daerah. Jadi kalau OKOC itu brand nasionalnya, tapi di beberapa daerah disesuaikan dengan kearifan maupun budaya setempat. Tadi ada yang nanya juga gimana koperasi. Koperasi itu bagus karena koperasi itu sokong guru perekonomian kita. Jadi koperasi ini mestinya kita juga dorong, terutama yang simpan pinjam, menjadi salah satu penyedia akses layanan permodalan dan
layanan inklusi keuangan bagi para UMKM. Ini pertanyaan dari saya nih, Mas. Gimana caranya meningkatkan kualitas output dari UKM? Nah, paling sulit memang gimana meningkatkan, karena biasanya UMKM itu kalau disuruh pesan 10 gitu ya, misalnya bikin kroket dia bikin 10 paket itu masih bisa, tiba-tiba besoknya karena enak dia suruh bikin 2000 paket. Wah, kelabakan si UMKM. Oh gitu. Iya, satu karena mereka nggak punya SDM, mereka nggak punya, karena bikin 10 sama bikin 2000 kan beda modal kerjanya, jadi mereka harus juga dapatkan modal kerja. Nah, saya selalu memberikan konsep bahwa kita berbisnis itu harus saling menguatkan. Jadi kalau UMKM saya dapat order besar, mari kita kerjakan sama-sama, tapi harus punya quality control yang bagus. Jadi kemasannya harus sama, rasanya juga sama, juga kita nggak boleh telat nyampe ke pelanggan. Dan terakhir, gunakanlah aspek teknologi, yaitu kalau kita sudah menggunakan fasilitas digitalisasi, baik bukan hanya dari jualannya, tapi juga dari kesiapannya, dari inventorinya, maupun juga pembukuannya, ini akan sangat lebih memudahkan kita untuk menjaga kualitas dan menjaga output untuk para UMKM. Tadi ada yang nanya, Mas, di Batam sama Aceh apakah ada? Di Batam sama di Aceh sudah ada penggerak-penggeraknya, dan memang sekarang fokus kita ini banyaknya ada 8 provinsi yang sudah berhubungan langsung dan kerjasama. Tapi di Kepri baru saja kita launch. Nanti setelah PSBB ini sudah bisa direlaksasi, kita akan lakukan lagi sosialisasinya supaya lebih banyak teman-teman di Batam maupun di Aceh yang bisa bergabung juga. Nah, berkaitan tadi dengan ya PSBB ya, berarti dengan ini ya, dengan keadaan sekarang ya Mas ya. Jadi sebenarnya menurut Mas Handi, bisnis apa yang nggak menjanjikan tapi lumayan masih bisa dijalankan lah di tengah pandemi ini? Banyak bisnis yang paling ini sebetulnya ya. Ini aku ada produk-produk sih yang nantinya kita mau ikut support juga nih. Ini bisnis misalnya cemilan, tapi bisnis makanan yang terhubung dengan digitalisasi seperti ini, judulnya Cemilannya Eyang Salyo. Nah ini karena dia sudah terhubung dengan digital, ada WA dan ada IG-nya, ini bisnis-bisnis yang menjanjikan. Apalagi sekarang orang semuanya delivery. Jadi kalau makanannya paketnya bagus seperti ini banyak yang minta. Ini pesanannya Mpok Nur. Terus juga bisnis-bisnis di pandemi ini seperti ini masker ya. Masker dari yang simple seperti ini masker yang simple sampai yang tematik seperti batik. Nah, tematik seperti batik ini ada, maupun yang juga dari Sumatera Barat. Oh iya. Ini songket Sumatera Barat. Dan ada juga yang premium. Premium ini harganya agak mahal. Ini ada fashion statementnya juga ini. Iya. Sampai tutup ke kacamata. Ya, dimodif-modif ya Mas ya. Modif. Nah ini ada yang paling mahal nih, Temeli. Ini ada UKM yang produksi ini 400.000 satu. Wow, mahal banget. Dari apa itu kainnya? Ini kulit. Oh, kulit. Ada aja lagi yang beli. Saya juga bingung. Ini jadi luar biasa. Terus face shield. Sekarang face shield lagi juga banyak yang minta kayak gini nih, Temeli. Oh iya benar. Ini banyak banget yang pakai karena nanti bagian daripada new normal orang pakai face shield.
Terus jamu, ini jamu banyak banget kayak gini. Oh iya, jamu, bener-bener. Jamu nih yang untuk peningkatan imunitas. Ini jamu, tadi saya diajarin bikin jamu welas asih yang dari kembang lawang, itu sebetulnya antivirus yang kita miliki. Juga hand sanitizer, ini buat sendiri, mereka para UMKM bikin hand sanitizer, malah sudah punya mereknya sendiri kayak gini. Ini sekarang setiap gedung bagian daripada kesiapannya untuk menghadapi COVID-19, mereka buka juga di setiap pojokan harus ada hand sanitizer. Jadi ini juga jadi bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi ke depan menurut saya Temeli, semua bisnis yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, kebutuhan, dan keamanan kita, itu yang akan jadi prioritas masyarakat mendapatkan peluang-peluang usaha. Jadi makanan, minuman, kesehatan,